Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali saudara sekalian di dalam perkuliahan mata kuliah bisnis internasional. Kali ini saya akan mengambil topik manajemen keuangan global. Pertama-tama akan kita bahas terlebih dahulu apa itu manajemen keuangan internasional atau keuangan global, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional corporation yang lazim disebut MNC, yaitu perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, Inggris, dan negara-negara yang lain. Apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam mempelajari keuangan internasional? Yang pertama, manajemen keuangan internasional atau kita singkat menjadi MKI mulai mendapat perhatian setelah globalisasi yang diindikasikan banyaknya negara melakukan perdagangan dan investasi luar negeri yang dipelopori oleh USA. Kondisi ini dipicu oleh adanya kejenuhan pasar domestik dan adanya peluang pasar luar negeri. Oleh sebab itu kemudian ada faktor produksi di negara berkembang yang relatif lebih murah, yang kemudian semuanya dipacu untuk dilakukan bisnis internasional. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk yang ketiga kalinya di dalam keuangan internasional adalah adanya perluasan kegiatan perusahaan yang di sini dilandasi oleh teori ekonomi klasik dari Adam Smith, yaitu tentang alokasi pembagian kerja di abad ke-18 dan juga oleh David Ricardo yang terkait atau yang terkenal dengan keunggulan komparatifnya di abad ke-19. Arti penting manajemen keuangan internasional di dalam bisnis internasional dapat membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian internasional terhadap perusahaan, dan kemudian langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Manajer keuangan internasional membantu manajer mengantisipasi kejadian dan membuatnya mampu mengambil keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi betul-betul. Kejadian yang harus diantisipasi tersebut dapat berupa perubahan kurs valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional, dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hal-hal yang terkait dengan keuangan internasional tidak hanya selalu dipengaruhi oleh faktor keuangan atau money saja, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor politik dan sebagainya. Nah, resiko-risiko apa saja yang mungkin muncul terkait dengan manajemen keuangan internasional? Pada saat perusahaan internasional menjalankan usahanya di negara asing, seorang manajer keuangan harus mempertimbangkan kurs-kurs yang berfluktuasi. Resiko transaksi yang menyangkut utang piutang dinilai dengan mata uang asing. Pembeli atau peminjam dapat mempercepat atau menunda, bahkan dapat mengubah ketentuan pembayaran agar resiko teratasi.
Resiko transaksi yang menyangkut kerugian atau keuntungan yang didapat dari pernyataan kembali atau konvensi, nilai-nilai aset dan kewajiban-kewajiban atau piutang dan utang yang timbul dari investasi luar negeri ke mata uang lainnya. Nah, di sini berarti apa? Dari paparan tadi, apa peran manajemen keuangan? Yang pertama, peran manajemen keuangan adalah sebagai ekspansi perusahaan atau perluasan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau disingkat MNC ke negara-negara yang sedang berkembang. Yang kedua, peran manajemen keuangan di dalam bisnis internasional adalah adanya ekspansi ideologi globalisasi. Dan yang ketiga, adanya perannya adalah sebagai perdagangan internasional, baik itu ekspor maupun impor. Nah, aktivitas manajemen keuangan internasional itu berarti meliputi apa saja? Yang pertama, meliputi aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang, dagangan barang, yaitu termasuk di sini adalah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Dan yang ketiga adalah aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi dan pola pikir serta perilaku. Demikian perkuliahan kita terkait dengan manajemen keuangan internasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.